Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Disebutkan di dalam hadis, fayakunu Isa bin Maryam fi ummati hakaman adlan wa imaman muqsitan yaduqqus salib wa yazbahul khinzir wa yad'ul jizyah wa yatrukus sadaqah. Maka Nabi Isa alaihi salam akan menjadi pemerintah yang adil dan pemimpin yang lurus, mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang kafir yang tinggal di negara yang mayoritasnya Islam, karena di masa itu masa di mana sudah tidak ada orang yang kafir. Dan di masa Nabi Isa alaihi salam memerintah, zakat pun sudah tidak ada lagi. Saking kesugihannya umat Islam di zaman itu, zakat sudah tidak diwajibkan lagi. Nang bazakat sugih, nang dizakati kadada lagi, karena habis berataan orang sugihan. Jadi kadada lagi nang berhak menerima zakat. Maksud hadis ini ialah yang pertama, Nabi Isa alaihi salam akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa dari Imam Al-Mahdi, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa satu syariat baru atau mengikuti syariat yang pernah dibawa oleh beliau ketika beliau menjadi Rasul dahulu, yaitu sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas langit. Itu satu di antara makna hadis tadi. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam juga akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau itu anak Tuhan yang telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam akan membunuh khinzir atau babi untuk lebih menunjukkan bahwa binatang babi itu haram dalam syariat Nabi Isa alaihi salam, karena ada sebahagian daripada orang Nasrani yang menganggap halal daging babi itu, dan mereka mendakwa itu adalah ajaran Nabi Isa alaihi salam. Jadi apabila Nabi Isa alaihi salam memusnahkan babi, maka jelaslah kebohongan mereka, yakni orang-orang yang mengatakan bahwa babi itu boleh dimakan karena memang ajaran dari Nabi Isa. Maka jelas ini telah nyata kebohongan mereka. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam juga menghapuskan sistem jizyah, karena sudah tidak ada lagi orang kafir yang tinggal dalam negara Islam yang akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. Kalau ada orang Yahudi atau orang Nasrani, maka mereka akan masuk Islam atau akan mati dari mencium nafas Nabi Isa alaihi salam, atau mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa dan pengikut-pengikut beliau. Yang kelima, dan Nabi Isa alaihi salam juga akan menghentikan sistem zakat, karena pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Semua orang telah kaya dan cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup aman dan sejahtera di masa pemerintahan Nabiullah Isa dan Imam Al-Mahdi.
Kemudian ucapan terakhir tentang Dajjal atau pembicaraan terakhir tentang Dajjal. Jadi habis bab nang ini bersambung dengan bab sesudah Dajjal dibunuh, bagaimana situasi dunia di saat itu. Ucapan terakhir tentang Dajjal, seperti apa yang telah kita ketahui bahwa Dajjal telah membawa sebesar-besar fitnah atau ujian yang tak pernah berlaku seumpama di atas muka bumi ini. Sangat banyak orang-orang yang akan tertipu padanya. Apalagi orang-orang yang lemah imannya, ia dengan mudah terpedaya dengan tipuan Dajjal. Kemunculannya adalah merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar dan merupakan salah satu di antara keyakinan yang diperpegangi oleh kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan oleh para ulama ahli hadis, terutamanya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, adalah dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Dajjal itu pasti akan muncul, dan kemunculannya merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya, yakni kepada Dajjal, beberapa keistimewaan dan kekuasaan, seperti menghidupkan orang yang telah mati dari bunuhannya. Imbah inya membunuh seseorang, inya hidupakan. Itu diantara keistimewaan atau kekuasaan yang Allah lanjurkan kepada Dajjal untuk menguji iman para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi kesuburan dan kekayaan kepada golongan yang mengikutinya. Bila lain pengikut inya kada mau sugih, bila jadi pengikut inya sugih, subur tanah, bagus tanaman, baik buah-buahan, dan percaya kepada ketuhanannya. Ia memiliki seumpama surga dan neraka dan dua buah sungainya. Manakala hujan pula akan turun mengikut perintahnya. Bila jarnya hujan turun di daerah anu, maka hujan seketika. Jarnya ampih wahai hujan, ampih hujan. Ini alahan pada pawang hujan lagi ini. Mun pawang bisa jua kada manjur. Mun Dajjal ini dasar kena istidraj total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segalanya ini akan berlaku menurut kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan menghilangkan segala keistimewaan itu dan menjadikan lemah dari membunuh lelaki mukmin itu untuk kali yang kedua, yang sudah semalam kita bacakan. Dan ia sudah tidak dapat membunuh siapa juga pun setelah kejadiannya dengan lelaki mukmin itu. Akhirnya segala sesuatu yang dimilikinya menjadi hancur. Lelaki mukmin yang disebut ini semalam dipadahkan bahwa beliau itu adalah Nabi Khadir, dan dia pun yakni Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, dan Allah akan memenangkan golongan yang beriman dan membasmi segala bentuk syirik dan kekufuran. Daripada apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, kita juga dapat mengetahui bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa. Walaupun demikian, Allah juga telah menjadikan dalam diri Dajjal itu satu bukti yang jelas yang dapat menunjukkan kebohongan pengakuannya itu, yaitu keaiban yang jelas sekali di mukanya atau di wajahnya. Dengan dibutakan matanya yang kanan, maka ia kelihatan kecut seperti buah anggur yang kering.
Begitu pula matanya yang kiri tertonjol ke hadapan. Jadi bagaimana ia mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa, sedangkan ia lemah dari memperbaiki kecederaan yang jelas ada di dalam dirinya sendiri. Dan dia juga tidak dapat menghapus tulisan yang terpampang di atas dahinya yang menunjukkan kekafirannya. Oleh karena itulah orang yang tertipu dengan Dajjal hanyalah orang-orang yang lemah pendirian, rambang hati, rambang sikap perilaku. Kamana angin batiup ke situ umpat takipainya, kamana banyu balarut ke situ umpat bagulung. Itu orang-orang yang mudah tertipu dengan Dajjal apabila orang-orang tersebut lemah imannya dan tidak tetap pendiriannya. Kalau orang yang punya pendirian tetap ataupun dalam keadaan istilahnya itu istiqamah dalam perkara-perkara kebaikan ini, Allah pelihara daripada tipuan-tipuan Dajjal. Dan lagi orang-orang yang mudah ditipu Dajjal bodoh pula akalnya. Kenapa maka bodoh? Karena kedahakun menuntut ilmu. Bila bodohnya dalam hal ilmu agama, penyebabnya tentu kedahakun menuntut ilmu agama. Ini mudah juga ditipu oleh Dajjal. Jangankan Dajjal, ditipu oleh manusia yang lain pun cepat juga orang nangka ini. Mempunyai kepentingan untuk merebut kesenangan dunia yang fana ini. Orang yang punya tabiat cinta dunia dan banyak meninggalkan perkara akhirat, ini mudah tertipu oleh Dajjal. Atau juga mereka yang punya tabiat tidak penyabar di dalam menghadapi ujian penderitaan dan tekanan yang akan dikenakan ke atasnya. Jadi orang-orang yang punya tabiat sulit untuk bersabar pada kesusahan yang kecil, maka sangat sulit dia untuk bersabar dalam hal penderitaan yang besar-besar. Ditambah lagi ambisi duniawinya kuat, maka ini orang-orang yang sangat mudah tertipu oleh Dajjal. Kada usah sejauh kisah Dajjal itu. Oh, tak dengar kabar si Anu memberi 100 sambut, karena si Anu lagi memberi 200 kacak, si Anu memberi 300 ragap, baik parak harinya siapa nang mahantam 500 cucuk. Ini orang-orang kada bapandirian nangka ini. Ini bahasa orang tua, lain bahasa kakanak lah. Dia makanya bahasanya halus gini. Tak dengar kabar orang berbagi 100, ambilnya. Ini kan kada bapandirian. Karena di anu tak dengar si anu berbagi 200 kacak, si anu di tempat anu berbagi 300 ragap, non orangnya ragap. Baik parak harinya hantam orang 500 cucuk langsung. Ini diantara sekian banyak contoh orang yang tidak punya pendirian. Ini hal duniawi. Kada usah nang hal duniawi kayak ini, hal akhirat pun apabila kita tidak terlatih istiqamah, kada mustahil kita ini mudah juga terkena tipuan Dajjal. Wawayah taat, wawayah maksiat, kan rambang juga itu, masih belum bapandirian. Tekanannya pulang banyak maksiatnya daripada taatnya. Wawayah nuntut ilmu, wawayah kada, ini kan belum bapandirian ngarannya. Hari ini subuh digawe, zuhur asar maghrib isya parai. Esok zuhur digawe, asar maghrib isya subuh parai umpama.
esoknya asar digawi, maghrib, isya, subuh, zuhur, atang umpama. Oleh karena itu sebelum fitnah Dajjal atau Dajjalnya belum keluar, cuma gejala-gejala kemunculannya berupa bermacam-macam fitnah sudah merebak di mana-mana, hendaklah kita bergegas untuk melatih keistiqomahan dari urusan terkecil perkara taat sampai urusan nang ganal-ganal dari ketaatan. Contoh sederhana kada usah ganal-ganal, contohnya kita malam Kamis di sini. Semalam ditelepon orang minta babacaan habari akan Maulid Habsyi juajar kakawanan buhan pian. Kada kawa jar kita malam Kamis kajian rutin. Jaka bahasa tambahannya itu siapakah nang mau undang. Kalau kami sudah batajak malam Kamis, bacaan qasidah, bacaan rawinya, bacaan kitabnya, buat apa kita melepas nang pasti di sisi Allah dan menjamba nang sekali 1 tahun, sekali 2 tahun, sekali 10 tahun di sisi makhluk, walaupun baik juga, tapi nang paling baik dan paling dikatujui oleh Allah Subhanahu wa taala itu nang kita pilih. Ini sekadar contoh aja. Amun sawat nang seminggu sekali kita kada biasa, kada terlatih istiqamah, apalagi seminggu 2 kali, apalagi seminggu 3 kali. Sedang pulang berbuat ke sekolahan nang hari-hari belajaran kecuali Jumat parai, makinnya kita bisa rancak membolos saja, bisa rancak izin, bisa rancak baulah surat garing. Nah, Dajjal sendiri sebenarnya menyadari kelemahannya ini dan ia tahu bahwa dia itu adalah seorang pembohong. Oleh karena itu dia tidak mau tinggal lama-lama di suatu tempat. Ia khawatir ada orang yang berfikir, merenung kelemahannya, lalu orang ini tidak mau lagi percaya kepada ketuhanannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tanda utama Dajjal itu, yaitu buta matanya yang kanan dan tertulis di dahinya tanda kekafirannya. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Dan hal ini lebih jelas lagi akan diungkapkan oleh lelaki mukmin yang telah dibunuh Dajjal kemudian dihidupkan semula. Lelaki mukmin itu berkata, sebenarnya aku hanya bertambah yakin dengan bahwasanya engkau adalah pembohong besar. Jadi fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini sejak Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti. Oleh karena itu kesemua nabi-nabi telah mengingatkan umat mereka dari fitnah Dajjal ini dan juga telah mengajarkan kepada mereka jalan keluar atau jalan selamat dari godaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Baginda telah memperingatkan kita dari bahaya fitnah Dajjal ini. Bahkan baginda menyuruh kita berlindung dengan Allah dari godaan Dajjal, sama dengan menyuruh kita berlindung dari siksaan api neraka dan berlindung dari azab kubur. Ini jelas kita dapati dalam doa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang sunat, bahkan wajib menurut Imam Taus dan Daud Az-Zahiri. Doa itu dibaca pada tiap-tiap kali membaca tahiyat akhir
dalam sembahyang sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Para ulama salaf dan khalaf. Nah, bila ada di buku-buku tu ulama salaf, sebutannya berarti ulama nang hidup sejak zaman sahabat dan tabi'in sampai tahun 300 Hijriah. Para ulama salaf dan khalaf, ulama yang hidup di bawah pada 300 Hijriah itu disebut ulama khalaf. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf, ulama yang hidup sejak masa sahabat Rasulullah sampai para tabi'in hingga tahun ke-300 Hijriah. Sesudah itu sampai saat ini disebut ulama khalaf. Para ulama salaf dan khalaf turun-temurun senantiasa mengingatkan anak-anak mereka dari godaan Dajjal ini. Bahkan Imam Abdurrahman Al-Muharibi rahimahullahu ta'ala ada berkata, adalah menjadi satu kewajiban mengingatkan anak-anak di tingkatan para sekolah atau madrasah lagi tentang fitnah Dajjal ini. Nah, ini perkataan Imam Abdurrahman Al-Muharibi rahimahullahu ta'ala. Satu kewajiban, wajib hukumnya mengisahkan, mengingatkan kekanakan tingkat madrasah, orang-orang yang dalam proses menuntut ilmu tentang fitnah Dajjal ini. Ini suatu kewajiban bagi guru-guru, utama lagi kita orang tua yang mempunyai anak-anak. Ini kesemuanya merupakan usaha-usaha yang dibuat untuk memastikan supaya kita tidak menjadi mangsa fitnah Dajjal ini. Bukan perkara kita tatamui Dajjalnya langsung atau kada, cuma untuk menghindari kita ini mudah tamakani fitnah Dajjal. Usaha yang seperti ini hendaklah diteruskan dan kesadaran umat tentang bahaya Dajjal ini hendaklah senantiasa ditingkatkan. Ini tugas para pengajar juga. Apalagi di zaman yang sedang kita alami sekarang, zaman yang dipenuhi dengan berbagai-bagai ujian yang sangat kuat, di mana telah banyak orang melupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang tertipu dengan kemilaunya budaya barat dan kehidupan yang bercorak materialistik atau kebendaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan karunia-Nya senantiasa memelihara dan melindungi kita dari segala ujian dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman dan keyakinan kita dan anak-anak kita seberataan, bahkan zuriat-zuriat kita, amin ya rabbal alamin. Bab yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah pembunuhan Dajjal sehingga terjadinya hari kiamat. Jadi Dajjal mati sudah ya kalau. Nah, hari demi hari berlalu. Yang pertama, setelah Dajjal mati, masih kurang lebih 9 hal yang mesti dijalani oleh umat di masa itu sampai terjadinya kiamat besar. Pertama, setelah pembunuhan Dajjal, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Yang ketiga, binatang ganjil akan muncul di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Dajjalnya ada sampai masuk ke Mekah, tapi setelah masa pembunuhan Dajjal, ada binatang yang sangat ganjil akan muncul di Mekah. Nanti kita bicarakan. Yang keempat, Al-Quran akan diangkat. 5, Ka'bah akan diruntuhkan.
upaya meruntuhkan Ka'bah akan ada lagi di masa itu. 6. Asap tebal memenuhi keseluruhan permukaan bumi atau yang disebut dukhan. Jadi di sini akan lengkap nanti dibicarakan. Dukhan itu terjadi setelah masa pembunuhan Dajjal. Ya mun Dajjal beluman dibunuh atau Dajjalnya belum muncul, ya hinggian asap-asap kayak itu aja. Pangkal kebakaran hutan kah, nah, paling kada palak lantaran asap rokok kah. Yang ketujuh, gempa bumi di timur dan di barat dan di semenanjung Arab. Yang kedelapan, api besar yang akan menghalau manusia menuju tempat kebinasaan mereka. Dan yang kesembilan, peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Jadi insya Allah dalam Kamis berikutnya dengan tajuk keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun, mudah-mudahan kita seberataan ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita Allah jadikan orang-orang yang ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal minta ampun atas kekurangan ataupun kesalahan. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.